Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita berjumpa kembali di channel ini. Salam sehat untuk kita semuanya tentunya. Kita doakan selalu diberikan kesehatan ya, yang sehat-sehatnya. Amin. Oke, Bapak Ibu, kali ini saya mau menceritakan pengalaman saya ya dengan istri. Kemarin kami mengurus BPJS untuk pengobatan salah satu anggota keluarga kami. Namun, kami itu sudah sekitar 2 tahun tidak membayar BPJS. Jadi ada penunggakan ya, pembayaran selama 2 tahun tidak dibayar, tapi saya bisa mengurusnya dan bisa berobat secara gratis. Ya walaupun ada tunggakan selama 2 tahun. Nah, Bapak Ibu ingin tahu caranya, tonton terus video ini sampai selesai, mudah-mudahan bisa membantu ya. Jikalau ada anggota keluarga Bapak Ibu yang sedang sakit barangkali dan harus segera ditangani, mudah-mudahan video ini bisa membantu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi saya ceritakan dari awal ya Bapak Ibu. Pertama-tama tuh anak kami sakit ya Bapak Ibu, seperti di foto ini bisa Bapak Ibu lihat ya. Ini kami langsung saja bawa ke rumah sakit untuk memeriksakan ya apa anak kami ini sakitnya apa gitu ya Bapak Ibu ya. Ternyata setelah dicek, ternyata anak kami ini harus operasi usus buntu ya. Kesimpulan dokter seperti itu setelah dicek secara keseluruhan itu sudah 100%, kata dokter bahwa pasien tersebut ini harus ditangani secara cepat ya, jadi urgent gitu, tidak bisa ditunda-tunda. Ini karena sakitnya itu usus buntu dan harus segera ditangani. Seperti itu awalnya Bapak Ibu ya. Lalu kami mulai mengurus cara untuk biayanya ya. Jadi kami ada BPJS. BPJS-nya itu sudah terlambat 2 tahun kami belum bayar, dan kami mengambil langkah seperti ini Bapak Ibu. Jadi setelah kami sudah dapat informasi dari dokter bahwa harus mengambil tindakan secepatnya, ini anak harus dioperasi, kami langsung keesokan harinya ya, pagi-pagi itu kami langsung datangi RT RW setempat, karena ada informasi bahwa bisa mengurus KIS ya, Kartu Indonesia Sehat. Dan itu nanti dari RT RW itu kita minta surat tidak mampu ya. Nanti setelah itu kita akan diarahkan lagi, kita ikutin saja prosedurnya. Nah, jadi setelah kami datang ke RT RW, kami dikasih suratnya, sudah dibuatkan, dan itu gratis ya. RT RW tidak mau minta biaya. Setelah itu kami diarahkan langsung ke kelurahan. Nah, setelah kami sampai di kelurahan, ditanyakan sama petugas kelurahan, apa masalah begini-begini kami ceritakan. Nah, lalu kami diarahkan ke dinas sosial. Nah, setibanya kami di dinas sosial, kami ceritakan apa permasalahannya. Lalu dari dinas sosial kami diarahkan lagi untuk datang ke puskesmas. Tentunya disertakan dengan surat ya, ada surat dari dinas sosial untuk disampaikan ke puskesmas. Jadi sampai situ tahapannya, dan setelah kami tiba di puskesmas, kami pun menceritakan permasalahan yang kami ceritakan sama seperti di dinas sosial. Lalu di puskesmas itu kami dapat informasi, dapat keterangan bahwa untuk kartu KIS wilayah Tangerang Selatan ya, itu sudah ditutup per tanggal 23 Agustus kemarin. Nah, begitu informasinya yang kami dapat. Mungkin hanya di wilayah sini saja yang tutup, tempat saya barangkali ya. Mungkin di tempat Bapak Ibu mungkin tidak. Jadi bisa ambil juga langkah seperti ini untuk pengurusan KIS ya, seperti itu. Lalu pihak dari puskesmas ya bertanya kepada kami apakah benar bahwa anak Bapak Ibu atau pasien ini betul-betul harus segera ditangani atau urgent ya, jadi tidak boleh ditunda-tunda. Lalu kami diarahkan untuk kembali ke rumah sakit, ketemu dengan pihak rumah sakit yang nanti akan menangani anak kami operasi ini ya, untuk minta surat resmi keterangan dari dokter bahwa menyatakan bahwa anak kami ini betul harus segera ditangani segera mungkin, tidak bisa tidak. Nanti setelah dapat surat itu, Bapak Ibu kembali ke sini, kami akan coba proses bantu ke BPJS, karena kebetulan di puskesmas kami ini ada orang perwakilan BPJS. Kami akan coba konsultasikan masalah ini
Barangkali saja dari pihak BPJS mau bantu. Nah, begitulah keterangan yang kami dapat. Setelah itu, kami kembali ke rumah sakit sesuai arahan dari puskesmas. Kami minta suratnya semua dikasih sama dokter dan kami besoknya kembali lagi ke puskesmas tersebut. Hasil akhirnya di situ kami menandatangani surat, ada pernyataan ya. Jadi ada kami tanda tangan juga bahwa di situ menyatakan setelah kalau di ACC ini permohonan Bapak Ibu kalau memang diterima sama pihak BPJS, kami membuat perjanjian gitu ya untuk nanti akan melunasi tunggakan kami di BPJS itu setelah pasien ini ditangani dan sudah selesai pulang ke rumah. Ya itulah seperti itu kira-kira inti dari isi surat itu. Jadi kami harus membayar kekurangan kami yang pada waktu itu kalau dikalkulasi semua total yang mesti kami bayar keterlambatan 2 tahun itu sekitar 15 jutaan. Nah, nanti saya akan ceritakan di belakang bagaimana prosesnya sampai kami itu bisa membayar ya. Saya kasih tahu nanti di belakang video ini ya Bapak Ibu ya. Jadi singkat cerita Bapak Ibu, setelah dari puskesmas itu hasil akhirnya setelah kami menandatangani surat tersebut sebagai perjanjian ya, kami disuruh kembali pulang ke rumah karena anak kami juga kan kami bawa ke rumah lagi karena belum bisa ditangani kan begitu. Nanti tunggu saja kami akan memberi kabar waktunya itu 1-2 paling lambat 3 hari. Dan nanti kami akan menghubungi Bapak Ibu seperti itu. Setelah itu kami pulang dan kami menunggu ya bagaimana hasilnya dengan harapan mudah-mudahan kami bisa dibantu ya Bapak Ibu seperti itu. Tidak sampai 2 hari ya Bapak Ibu ya. Jadi besoknya itu langsung dihubungi oleh pihak puskesmas. Kami diinformasikan bahwa pasien tersebut sudah dibantu di ACC ya permohonan Bapak Ibu untuk diambil tindakan operasi. Jadi langsung saja Bapak Ibu bawa anaknya untuk datang ke rumah sakit tersebut. Nanti kami akan menghubungi pihak rumah sakit tersebut memberitahu ya informasi bahwa pasien nama ini sudah silakan aja ditangani. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya, intinya seperti itu. Nah, singkat cerita kami bersyukur ya karena sudah bisa diterima. Setelah itu kami tidak tunggu lama-lama lagi ya Bapak Ibu ya karena ada rasa khawatir juga. Jadi kami langsung saja segera ya sesegera mungkin kami langsung bawa anak kami ke rumah sakit tersebut. Lalu Bapak Ibu, betul saja setelah kami sampai di rumah sakit ternyata benar ya itu langsung diambil tindakan oleh dokter. Hari itu juga langsung diambil tindakan operasi. Nah, inilah video setelah anak kami ya selesai operasi. Jadi menjalankan operasi usus buntu itu 75 menit yang diperlukan waktu untuk ambil tindakan operasi. Ini dia baru saja masuk ke ruangan ya. Dan di sini sudah pasang infus untuk dilihat perkembangannya. Nah, inilah usus buntunya yang dikeluarkan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada anggota Bapak Ibu yang sakit apa saja kalau urgent ya, mudah-mudahan video ini bisa membantu ya Bapak Ibu ya. Ini saya memang sengaja buat rekaman video ini untuk sebagai bukti ya Bapak Ibu ya, bahwa saya tanya sama dia bagaimana rasanya saat kamu dioperasi ya, dia ceritakan semuanya ya. Dan puji Tuhan ya, alhamdulillah sekarang sudah keadaannya mengangsur membaik ya Bapak Ibu ya. Oke, kita kembali lagi setelah anak kami pulang ke rumah. Seperti inilah kami prosesnya ya, kami datang ke kantor BPJS dan inilah hasilnya kenapa kami boleh bisa berobat gratis ya. Seperti apa sih kemarin kok bisa begitu. Nah, seperti inilah penjelasannya. Nah, inilah foto ya ketika kami ada di kantor BPJS ya, Tangerang Selatan. Nah, jadi setelah kami sampai di kantor BPJS ini, dari pihak BPJS memberi kami penjelasan bahwa anak Bapak Ibu kemarin untuk pembayarannya itu ditanggung oleh APBD ya, anggaran pemerintah daerah. Ternyata seperti itu. Ada anggaran pemerintah daerah yang itu dikhususkan hanya untuk pasien yang urgent ya. Jadi tidak bisa dibiarkan, mungkin kategorinya barangkali ya seperti mau melahirkan
atau ada insiden kecelakaan di jalan atau mungkin mau operasi lain-lain. Jadi intinya urgent, salah satunya itu adalah operasi usus buntu Bapak Ibu. Jadi kami dikasih tahu bahwa bapak dan ibu ya itu tidak bayar apa-apa sama sekali ya. Jadi mulai masuk rumah sakit, penanganan anak bapak ibu, masuk ruangan, semua itu tidak ada bayar apapun, semua ditanggung oleh APBD. Kami hanya mengeluarkan biaya itu pada saat membeli obat dari resep dokter yang tidak disiapkan di rumah sakit ya. Itu juga cuma sekitar 150.000, tapi itu obat paten yang wajib kami beli karena dokter sudah memberitahu seperti itu. Jadi untuk biaya pengobatan atau operasi pengobatan semua ruangan kamar itu kalau di total itu operasi saja bisa sampai sekitar 30 jutaan ya. Belum lagi kamar dan segala macam yang ini itu semuanya sekitar 35 juta kalau kami bayar itu pribadi tanpa ada bantuan dari pemerintah dari APBD ini. Dan saya sudah dapat jawabannya bahwa memang itu yang membayar kami adalah dari anggaran pemerintah daerah seperti itu. Wilayah Tangerang Selatan ada disiapkan dananya untuk itu ya Bapak Ibu. Jadi untuk yang urgent sekali itu bisa ya. Jadi Bapak Ibu bisa mencoba cara ini. Nah, lalu sekarang kami akan menginformasikan bagaimana kami bisa melunasi BPJS kami. Seperti saya bilang tadi, saya akan kasih tahu di belakang video ini. Nah, kemudian sekarang bagian yang terakhir yang mau saya jelaskan adalah kami harus menyelesaikan BPJS kami. Ternyata di kantor BPJS ini kami pun dikasih keringanan ya. Jadi Bapak dan Ibu boleh membayar BPJS ini dengan cara menyicil. Itu maksimalnya 12 bulan atau 1 tahun. Tinggal dikalkulasi aja berapa cicilan kita yang mesti kita bayar. Dan itu dimaksimalkan waktunya hanya boleh 1 tahun ya Bapak Ibu ya, seperti saya bilang tadi hanya sampai 12 bulan karena ada denda juga kan seperti itu. Lalu kami dari tadinya itu kelas 1 BPJS-nya sekarang kami turun di kelas 3, tidak ada masalah ya, yang penting kami sudah bisa melewati masa sulit kami ini, anak kami bisa ditangani dan bantuan pemerintah juga sampai kepada kami masyarakat kecil ini seperti itu. Nah, jadi seperti itu aja Bapak Ibu, mudah-mudahan sedikit informasi ini bisa berguna. Jikalau ada anggota keluarga Bapak Ibu yang sakit, yang memang mungkin punya kasus sama seperti saya alami ini, coba saja dulu dimulai dari awal ya, RT RW dulu, ke kelurahan, ke puskesmas, ke dinas sosial, terus aja itu ya. Mudah-mudahan nanti akan ada solusinya. Yang penting kita jangan lupa berdoa ya untuk nanti Tuhan kasih jalan kita untuk kita melangkahnya kemana. Jadi seperti itulah langkahnya Bapak Ibu yang kami jalanin ya. Inilah pengalaman kami. Sampailah kami di BPJS semuanya terjawab ya. Jadi seperti itu ternyata ceritanya. Nah, mudah-mudahan ini pengalaman pribadi kami, tidak kami tambah, tidak kami kurang, seperti ini yang kami alami ya. Dan anak kami sekarang sudah puji Tuhan, sudah berangsur membaik, sudah bisa kembali beraktivitas. Nah, saya akhiri video sampai di sini Bapak Ibu. Semoga informasi ini menjadi penting. Jangan lupa teruskan kepada teman, keluarga, siapa saja ya. Barangkali yang tidak tahu bisa menjadi tahu. Intinya kalau mengalami masalah, saya sarankan jangan panik Bapak Ibu ya. Nah, supaya nanti dapat solusinya dan jangan lupa berdoa. Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Tuh, ban mobil masih bagus-bagus. Tahu di mana? Itu dekat. Mobil itu mobilnya Kang Asep. Dek, udah sembuh kan? Sekarang udah boleh pulang ke rumah. Udah boleh pulang ke rumah sekarang ya? Iya. Nggak boleh begitu dulu, masih sakit-sakitan. Puyeng. Puyeng ya? Dia lagi sibuk mengerjakan tugas. Dosennya kan menyebalkan. Sampai kakak siap banget. Sampai berdua.